Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, dimanapun kita berada, saya bersyukur dan kita bersyukur. Kembali malam hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk memuji Tuhan, bergabung dalam komsel gereja setempat. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan sebelum kita diberkati kebenaran firman-Nya oleh hambanya Daniel Sihotang. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan yang kami percaya, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan hormat kami bawa ke hadirat-Mu malam hari ini Bapa. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu dan kesetiaan-Mu yang menyertai kami sepanjang hari. Hingga kami umat-Mu semua yang ada di rumah masing-masing, bahkan kami yang ada di tempat ini, kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu memuji nama-Mu. Sebelumnya layakan pribadi kami lepas pribadi, kuduskan kami dengan darah-Mu Tuhan. Sehingga dengan segenap hati kami malam hari ini, kami mau tinggikan Tuhan, muliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin bagi anak-anak-Mu sebagian mereka sedang mempersiapkan diri, bahkan mungkin menuju rumah mereka untuk mempersiapkan diri. Berkat dalam acara ini Tuhan urapi, dan biarlah setiap kami dapat berjumpa dengan Tuhan secara pribadi lewat ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami buka ibadah komsel gabungan malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan jiwaku. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hatiku. Bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali kita naikkan pujian dari awal. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus,
Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Kini ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa heran kasih, betapa ajaib jalan-jalan kami Tuhan. Perbuatan keajaiban atas karya-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, kami mau menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Hanya Engkau yang layak kami hanya Engkau yang layak ditinggikan. Kami mengucap bagi-Mu Yesus, buat kasih setia-Mu, Allah yang kami buat kemurahan, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan di dalam kami. Hanya Kau yang layak dipuji. Syukur. Kami rindukan Engkau dalam hidup kami. Kami rindukan Tuhan berdoa. Sebab Kaulah satu-satunya pengharapan di jiwa kami. Syukur.
Haleluya Bapa di surga. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu lebih lagi diberkati akan kebenaran firman. Sebelumnya Tuhan urapi hamba-Mu, pakai setiap hamba-Mu dan perkataan yang beliau sampaikan. Sehingga setiap kami malam hari ini diberkati, dibangunkan iman percaya kami. Didewasakan lewat firman. Kami mau dengarkan firman Tuhan malam hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Biarlah pujian ini menjadi pengungkapan hati kita yang terdalam bagi Tuhan. Naikkan dengan sungguh-sungguh. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu, lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari bawa lidahku memuji, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari. Kita bersama persiapkan hati sama kebenaran firman Tuhan. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami serahkan kepada hamba-Nya Daniel Sihota untuk menyampaikan firman Tuhan dan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Oke, baik, shalom semuanya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih hari ini kami bersyukur kepadamu yang memberikan kami kesempatan yang terbaik. Kami bisa berkumpul satu sama yang lain, Bapa, melalui platform via Zoom ini Tuhan, dalam ibadah komsel. Semua karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini adalah waktu yang terbaik, waktu yang sungguh mulia bagi kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan, sebab itulah kekuatan kami, itulah kekayaan bagi kami Bapa. Tolong seluruh umat-Mu yang bergabung pada malam hari ini, tolong mereka Bapa supaya mereka mengerti firman Tuhan dan melakukannya bagi setiap hidup mereka masing-masing.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Baik. Oke, shalom bagi kita semua. Apakah suara saya bisa jelas didengar? Acungkan jempolnya kalau sudah bisa didengar. Oke. Oke, saya percaya kita semua hari ini dalam keadaan baik, Bapak Ibu. Amin. Amin. Oke. Baik, Bapak Ibu, sesuai yang ada di warta, karena kita belajar firman Tuhan adalah berseri ya, sesuai dengan tema-tema yang disampaikan oleh Gembala. Jadi di Komsel ini seperti biasa kita akan mendalami firman Tuhan, ya, mendalami tema-tema yang sudah dibawakan oleh pengkhotbah-pengkhotbah pada hari Minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan, ya, mengenai kasih, dan pengampunan. Oke. Ya. Hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan, yaitu kasih dan pengampunan. Ya. Kasih dan pengampunan ini sudah disampaikan pada hari Minggu kemarin oleh pembicara di mimbar gereja. Tapi hari ini kita hanya mendalami firman Tuhan ini, ya. Terus yang kedua adalah saya harapkan bagi Bapak Ibu mau adakan diskusi, nanti 5-10 menit saya persilahkan. Terus yang ketiga, boleh bertanya apabila ada yang kurang jelas, ya. Terus yang keempat, bisa mungkin bersaksi apabila ada pengalaman-pengalaman tertentu yang ingin dibagikan atau diseringkan kepada kita semua. Yang amin, acungkan jempolnya. Amin. Oke. Baik, Bapak Ibu. Sebetulnya apa sih kasih itu? Nah, sebetulnya apa sih kasih itu? Dalam Alkitab sudah banyak kasih ya diartikan. Terus Bapak Ibu juga sudah banyak mendengar tentang apa itu kasih. Nah, terus kasih juga sudah banyak dilakukan ya oleh masing-masing kita. Sudah mengenal kasih, apa itu kasih. Tetapi di sini saya buat kasih atau agape itu merupakan salah satu sifat Allah yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, ya. Jadi kasih itu merupakan salah satu sifat Allah yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi kasih itu merupakan sifat Allah, salah satu, banyak sifat Allah yang lain, ya. Sifat Allah itu juga adil. Terus sifat Allah itu juga pencemburu. Terus sifat Allah itu juga pengampun. Nah, itu yang akan kita pelajari nantinya. Terus sifat Allah itu juga maha adil. Banyak sifat Allah, tetapi kasih itu merupakan salah satu dari semua itu. Ya, dan Yohanes mencatat bahwa kasih itu merupakan yang paling besar di antara semua sifat Allah. Sifat Allah ini dibawa oleh Tuhan Yesus ke dunia dengan demi misi keselamatan manusia. Jadi untuk misi keselamatan harus ada sifat ini. Bapak Ibu, demi misi keselamatan harus ada sifat ini. Tanpa sifat ini tidak ada keselamatan. Ya, itulah akan kita peringati nanti di bulan April ya. April tanggal 2, Jumat Agung.
ya, Paskah. Misinya hanya satu, yaitu penebusan umat manusia. Ya, misinya hanya satu, yaitu penebusan umat manusia. Terus, apa itu pengampunan? Nah, ini sifat yang kedua, pengampunan yang dimiliki oleh Allah. Ini sifat yang kedua yang dimiliki oleh Allah. Selain kasih, ada pengampunannya. Nah, pengampunan itu apa? Kata Alkitab, tindakan Allah untuk menutupi pelanggaran manusia. Itu kata Alkitab. Pengampunan itu diberikan karena apa? Tindakan Allah untuk menutupi pelanggaran manusia. Karena sejatinya pelanggaran manusia itu tidak bisa sebetulnya ditutupi oleh apapun. Karena dalam perjanjian lama itu untuk menutupi pelanggaran manusia itu harus membawa korban. Korban itu banyak. Penghapus dosa, korban keselamatan, korban penebus salah, korban bakaran, dan korban yang lain. Banyak jenis-jenis korban yang harus dibawa ke bait Allah, supaya ketika korban itu dibawa ke bait Allah, maka mereka yang berdosa, yang melanggar peraturan Torah, akan diperdamaikan oleh korban itu. Tetapi Kitab Ibrani mencatat bahwa korban itu adalah hanya cerminan bagi keselamatan yang akan datang, yaitu yang sudah digenapi 2000 tahun yang lalu. Karena walaupun memberikan korban, tetap dalam Roma pasal 3 ayat 10 dicatat, karena di mata Allah tidak seorang pun yang benar. Itu harus dicatat dulu. Ya. Karena di mata Allah tidak seorang pun yang benar. Nah itu. Jadi sejarahnya di situ, ya, bagaimana Allah itu mengasihi dan mengampuni segenap umat manusia. Nah, menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mempraktekkannya. Kan itu masalahnya. Ya, bagaimana kita mempraktekkannya. Apa yang dipraktekkan tadi tentang kasih dan pengampunan. Ya. Karena memang apa yang sudah dilakukan oleh Allah itu harus dilakukan oleh manusia. Supaya apa? Ada hubungan timbal balik antara umat yang ditebus dengan tebusan, yaitu saya dan saudara yang sudah ditebus oleh Allah. Katakan amin. Oke. Nah, di sini ada diagram, ya. Ada 3 diagram. Nah, diagram yang kecil itu adalah kita harus mempraktekkannya dari diri sendiri dulu. Dari diri sendiri. Urutannya dari diri sendiri. Itu diagram yang pertama, lingkaran pertama. Terus setelah beres, ya, setelah proses secara terus-menerus, naik kepada lingkaran yang kedua, yaitu keluarga. Keluarga itu banyak, ya, pasangan kita, anak-anak, terus hubungan saudara dengan kita, pokoknya keluarga besar lah, ya, keluarga besar. Nah, setelah naik lagi, setelah kita lulus di situ, akan naik level yang paling tinggi lagi, yaitu sesama. Itulah, yaitu sesama, ya. Karena begini, tidak mungkin orang bisa mengasihi dan mengampuni sesama kalau diri sendiri juga belum bisa untuk mengasihi dan mengampuni. Yang setuju katakan amin. Susah itu, nggak mungkin, tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Dan juga sebaliknya, orang yang mengasihi keluarga belum tentu bisa, belum bisa kalau diri sendiri juga belum beres, tidak akan mungkin. Karena bagi Allah itu kasih dan pengampunan itu tidak bisa pura-pura, tidak boleh pura-pura.
tidak boleh juga palsu atau imitasi palsu ya. Bapak Ibu suka enggak yang palsu? Suka enggak yang palsu? Enggak suka. Cinta palsu mau enggak? Enggak mau kan? Pasangan yang palsu enggak mau kan, harus yang asli. Nah, bagi Tuhan juga begitu. Kasih dan pengampunan itu tidak boleh palsu, harus asli. Nah, keaslian itu bisa dilihat dari diri sendiri. Nah, itu dia, dari diri sendiri dulu. Ya. Dari diri sendiri dulu. Baru keluarga, baru sesama. Nah, bagaimana mempraktekannya untuk bagi diri sendiri? Nah, di sini ada 5 poin diri sendiri. Bisa dicatat, bisa dipraktekkan. Ini secara ya meneliti. Ini saya teliti sendiri nih dari beberapa teman. Nah, yang pertama adalah bagi diri sendiri dia harus bertobat, berubah setiap saat. Kalau kata Yakobus, tidak bersahabat dengan dunia. Tahu nggak Bapak Ibu bahwa persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Nah, mungkin Bapak Ibu kurang memahami bahwa sebetulnya yang dimaksud persahabatan dengan dunia ini adalah percintaan dengan dunia. Kita lebih mementingkan hal-hal keduniawian, ya, melebihi dari Tuhan. Itulah yang menjadi musuh Allah. Contoh, ya, materialisme, ya, faham-faham yang memang bahwa segala sesuatu untuk menyenangkan dirinya itu berbentuk materi, uang, mobil, rumah, perhiasan itu materi. Jadi itu semua membuat dia bahagia. Kalau tidak ada itu nggak bahagia. Terus ada lagi yang merupakan faham-faham hedonisme. Ya, hedonisme itu kenikmatan. Kalau nggak pergi ke restoran, contoh kalau nggak pergi ke restoran sekali seminggu nggak nikmat dia rasa. Ya. Terus ada lagi nih. Ada lagi orang mencapai kesuksesan. Mencapai kesuksesan dengan melakukan banyak hal. Kerja terus. Tanpa melihat keluarganya, tanpa melihat hubungannya dengan Tuhan. Nah, itu juga persahabatan dengan dunia. Kemarin kita sudah belajar bagaimana menggunakan waktu dengan baik. Ya, waktu yang Tuhan sudah beri bagi kita 24 jam dalam satu hari. Nah, itulah yang harus kita kelola. Kepada keluarga, kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Jangan kita diperbudak oleh kerja. Kita yang harus mengatur kerja. Terus bagi diri sendiri harus belajar kebenaran. Kebenaran ini adalah firman Tuhan yang kita pegang setiap hari. Tanpa kebenaran yang ada di dalam diri orang percaya itu mudah digoyah. Mudah. Tanpa kebenaran yang ada di dalam diri orang percaya itu akan mudah dipengaruhi oleh sekitar, dipengaruhi oleh dunia ini. Ya, karena dunia ini sangat kuat untuk menarik orang percaya itu untuk tidak percaya kepada Tuhan dan untuk tidak setia kepada Tuhan. Nah, bagi diri sendiri persoalan itu sebagai media untuk mendewasakan. Ya. Jadi bagi diri sendiri itu persoalan itu sebagai media untuk mendewasakan. Jadi jangan putus asa ketika ada persoalan apapun. Masalah ekonomi, masalah keluarga, ya, masalah anak, jangan putus asa terhadap persoalan itu. Karena itu untuk mendewasakan kita.
Nah, makanya kita harus peka terhadap situasi itu. Ketika kita peka, makanya kita harus belajar. Belajar apa? Mempersiapkan diri, mengupgrade diri, supaya persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan. Istilah kami dilarang mutung, ya. Oke, Bapak Ibu, dilarang mutung ya, dilarang cemberut. Oke, yang kedua bagi keluarga. Nah, bagi keluarga ini menurut penelitian ada 5. Nah, mungkin masing-masing Bapak Ibu yang sudah punya pasangan sudah melakukan ini atau belum? Saya kurang tahu, tapi ini penelitian nih. Ada 5 hal yang paling krusial, ya, yang paling krusial, yang paling penting sebetulnya di antara semua hal. Yang 5 ini harus ada, karena ini adalah supaya kehidupan keluarga itu bisa seimbang satu sama yang lain. Memperlengkapi, mensupport, mencintai, memaafkan, mengapresiasi. Ya. Memperlengkapi pasangan yang belum sempurna. Memang pasangan itu nggak ada yang sempurna. Mensupport ide-ide, mungkin keputusan-keputusan, saling mencintai dari kekurangannya, memaafkan apabila salah. Bahkan salah, sesalah-salahnya orang harus dimaafkan. Mengapresiasi, ya. Mengapresiasi itu untuk apa? Ya. Ya, mungkin sudah dipraktekkan lah bagi pasangan suami istri, mungkin bisa memberikan dia kado, bisa. Bagi gereja juga ini perlu sebetulnya mengapresiasi. Kalau dia kerja, kita apresiasi dengan kata-kata, kamu pasti bisa, dengan semangat. Pokoknya apa yang dikerjakannya kita apresiasi dengan baik, tanpa menyudutkan dia, tanpa mengganggu perasaan dia, ya, mengganggu perasaannya. Jadi kita harus apresiasi. Jadi apresiasi itu penting juga, tapi kita bukan mencari penghormatan ya, Bapak Ibu. Tapi memang apresiasi itu penting untuk memberi semangat, ya, dalam kehidupan orang percaya. Terus yang ketiga adalah bagi sesama, apa yang dilakukan. Nah, di warta ini ada nih, di warta ini ada berdoa bagi mereka, berbuat baik bagi mereka, belajar untuk mengampuni mereka. Nah, tapi mungkin dalam tahap ini semua mungkin masih belajar ya. Beda-beda. Ya, beda-beda. Beda-beda perlakuan sesama terhadap kita masing-masing, beda-beda. Tergantung kita. Ada mungkin kesalahannya susah untuk dimaafkan, ada. Tapi kita harus belajar untuk berdoa bagi mereka. Demikian juga para penulis-penulis kitab suci sudah mengatakan itu. Apabila kamu dianiaya, berdoa bagi mereka. Ya, ini sudah naik level ini. Tadi lingkaran yang ketiga, naik level ini, ya. Tuhan Yesus juga mengatakan memang apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apalah upahmu? Kan begitu pertanyaannya. Tapi kalau ketika kita sudah lulus tadi yang 2 lingkaran tadi, yang ketiga, nah kita akan sempurna di hadapan Tuhan. Nah, berbuat baik bagi mereka. Apabila mereka tidak berbuat baik, ya berbuat baik aja. Apabila mereka membalas kejahatan, kita balas dengan kebaikan. Apabila anak-anak mereka jahat sama anak-anak kita balas dengan kebaikan. Oke? Hidup pembalasan. Amin. Ya, pembalasannya dengan baiklah. Baiklah pembalasannya ya. Jangan yang jahat. Kalau anak-anaknya jahat sama anak kita, ya kasihlah pisang. Jangan gitu lagi anak, gitu. Ya kan? Kasih pisang gitu. Kalau enggak kasih pizza gitu ya. Tetap dibalas, tapi balasannya dengan kebaikan ya. Belajar untuk mengampuni mereka.
Nah, masalah mengampuni ini mungkin bagi sesama, mungkin ada yang sulit, ada yang mungkin mudah dilupakan. Tapi saya percaya ini semua proses. Saya juga pernah mengalami ini, tapi belajar untuk memaafkan. Bahkan untuk tidak lagi mengingat segala sesuatu itu. Ya. Alkitab juga mengatakan begitu sih. Tuhan Yesus juga, apalagi Paulus, Petrus, semua lupakan. Bahkan Yakobus juga berkata demikian. Semua dilupakan. Tapi itu butuh proses. Oke? Nah, kesimpulan terakhir adalah mengasihi dan mengampuni merupakan dua sifat yang berjalan secara bersamaan. Jadi, kedua sifat itu tidak bisa dipisah. Saya harus hanya mengasihi doang, tapi nggak bisa mengampuni. Harus kedua-duanya. Tidak bisa tidak. Karena itu merupakan sifat Allah yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Nah, proses kedua sifat ini harus menjadi kebiasaan dalam hidup orang percaya. Menjadi kebiasaan. Artinya, kebiasaan itu terus-menerus. Ya. Dalam Matius pasal 18:21 dikatakan itu 70 kali 7 kali. Artinya itu adalah angka sempurna. Ya. Angka sempurna selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, selama kita masih ada di dunia ini, sampai umur kita, ini harus menjadi kebiasaan. Amin. Dalam segala hal apapun. Makanya untuk menjadi kebiasaan ini harus dilatih secara perlahan-lahan. Ya. Di mana prakteknya? Keluarga, di rumah. Ya. Pokoknya dimanapun, itulah prakteknya. Supaya firman ini bisa kita hidupi bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu. Nah, demikian firman Tuhan yang saya bagikan bagi kita semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan, atau mungkin ada yang mau di-sharingkan dari Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Pertanyaan dulu, apakah ada pertanyaan kira-kira yang tidak dimengerti? Pertanyaan dulu. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita mau masuk dalam doa-doa kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Dan kita mau masuk dalam doa-doa syafaat kita. Yang pertama saya meminta Ibu Leni atau Cileni untuk berdoa bagi gembala, wakil gembala, staf pengembalaan, koordinator ibadah, seluruh pengurus dan jemaat GBI Permata Ujung Menteng, dan juga program-program gereja tahun 2020. Saya persilahkan untuk Cileni. Mari bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan terima kasih Bapa buat Engkau sudah memimpin Tuhan pada saat konsel kami pada hari ini. Bahkan firman Tuhan sudah disampaikan, kami boleh mengasihi dan mengampuni seperti Bapa yang mengampuni dan mengasihi kami. Ajari kami terus Tuhan, bahkan kuatkan kami untuk boleh melakukan semua apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan. Bahkan kalau pada saat ini kami berdoa Tuhan, buat Bapak Gembala sidang kami Tuhan, terus teguhkan, kuatkan Tuhan. Bahkan hiburkan dia Bapak. Bahkan pakai dia semakin luar biasa Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Bahkan dalam menggembalakan sidang membawa umat-Mu masuk rencana Tuhan. Berkati ya Bapak, kami percaya kekuatan esa lebih Tuhan berikan bagi Bapak Gembala Tuhan. Sertai dan jagai dia Tuhan, siap langkah kakinya Tuhan. Bahkan juga Tuhan urapi, berikan dia pewahyuan, kepekaan di dalam mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Bahkan terus singkapkan rahasia firman-Mu Tuhan. Bahkan sembunyikan dia di balik kayu salib-Mu di saat dia menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga Tuhan Engkau memberkati juga ketiga anaknya. Tuhan pakai Tuhan Christopher Christy Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan juga kami percaya mereka boleh melanjutkan pelayanan orang tuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, bidang studi mereka, pelayanan mereka, Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan, Engkau proteksi Tuhan. Keluarga Bapak Dr. Japarlin Marbun ini dengan darah Tuhan yang kudus dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan juga Tuhan berkati Ibu Kesia Tuhan. Sebagai wakil Bapak Gembala Tuhan. Berikan keunitian Tuhan senantiasa. Bahkan juga Tuhan urapi dia Tuhan. Berikan juga sehat kuat diberkati Tuhan dalam setiap pelayanannya. Dia boleh terus peka mendengarkan suara Tuhan. Sertai setiap langkah kakinya kemanapun dia melayani Tuhan. Tuhan yang berjaga-jaga atas Ibu Kesia Tuhan. Bahkan juga melalui pelayanan dia Tuhan banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Bahkan juga berkati setiap usahanya Tuhan. Bahkan berkati juga Tuhan, anaknya Tuhan dalam melayani Tuhan, Engkau yang mengurapinya Bapa. Bahkan juga Tuhan Engkau memberkati staf gembala, semuanya Tuhan diberkati Tuhan, saling bergandengan tangan, mempunyai keunitian Tuhan di dalam nama Yesus. Karena di mana ada kesatuan persatuan hati, Tuhan mencurahkan berkat-berkat Tuhan, jiwa-jiwa datang kepada Engkau Tuhan. Bahkan juga Bapak Engkau memberkati koordinator Tuhan. Engkau memberkati koordinator ibadah pertama, kedua, ketiga, berikan mereka semua keunitian dalam melayani Tuhan. Semuanya boleh menjadi berkat Tuhan. Tidak ada saling Tuhan, Bapa, saling merendahkan. Tapi mereka Bapa boleh semakin kuat di dalam Engkau untuk melayani Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Engkau memberkati juga Tuhan. Setiap mereka Tuhan boleh bergandengan tangan dalam melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu serahkan Tuhan juga program sidang-Mu Tuhan. Pasca Tuhan tanggal 2 Tuhan akan dilaksanakan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar pasca kami Tuhan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap ibadah demi ibadah kami yang menurut janji. Tuhan yang memberkati. Kami umat Tuhan boleh setia terus mengandalkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tangan kuat kuasa menyertai kami Tuhan. Kami boleh terus Tuhan melayani Engkau. Curahkanlah api-Mu Roh Kudus sehingga roh kami terus bergelora untuk melayani Engkau sampai di akhir zaman ini. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan seluruh doa-doa kami hanya di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yang kedua, saya minta untuk Ibu Erna untuk membawakan doa para ketua komsel supaya diberikan hikmat dan kekuatan dalam memimpin komsel-komsel yang dipercayakan agar mengalami kemajuan dalam Tuhan. Yang kedua, jiwa-jiwa di sekitar wilayah gereja yang belum mengecap kuasa kasih kemurahan Tuhan untuk dapat dijangkau dan mengalami keselamatan dari Tuhan. Silakan Ibu Erna. Maaf Bu, tadi habis ketua-ketua komsel, terus jiwa-jiwa di sekitar gereja, lalu apa lagi? Jiwa-jiwa di sekitar gereja, komsel, ketua-ketua komsel Bu. Oh, ketua komsel. Iya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, kembali kami membawa setiap pergumulan kami di hadapan-Mu ya Bapak. Pergumulan gereja kami Permata Ujung Menteng Tuhan. Kau tahu tiap-tiap komsel yang ada Tuhan. Tiap-tiap ketua komsel Tuhan, tolong Tuhan Yesus berikan hikmat senantiasa, berikan roh yang melayani umat-umat gembalaannya Tuhan, yaitu di komsel masing-masing. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus yang memberikan urapan. Tuhan Yesus yang memberikan senantiasa hikmat dalam menghadapi setiap keluarga demi keluarga, jiwa-jiwa di tiap-tiap komsel.
Biarlah kiranya juga setiap jiwa-jiwa di Komsel boleh semakin mendekat kepada Tuhan, semakin bertambah-tambah imannya Tuhan melalui Komsel-Komsel yang ada, dan semakin erat persatuan di antara Komsel satu dengan yang lainnya Tuhan. Biarlah semakin bergandengan tangan dalam melayani Engkau dan bahkan menjalin kehidupan sehari-hari ya Bapak. Juga jiwa-jiwa Tuhan di sekitar gereja Tuhan, lawat mereka yang belum pernah mengenal kasih-Mu Tuhan, mereka yang belum mengenal Engkau ya Bapak, biarlah mereka boleh dilawat, dijamah Tuhan ketika ibadah diadakan, bahkan mereka boleh mendengar pujian penyembahan kami, mereka juga boleh diberkati, sehingga mereka juga boleh datang untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Berkati Tuhan daerah sekitar Permata Tuhan, di mana gereja kami ada ya Bapak, bahkan juga di ujung Menteng Tuhan, daerah ruko itu Tuhan, lawati setiap kanan, kiri, depan, belakang, agar orang-orang juga boleh datang kepadamu ya Bapak. Di akhir zaman ini Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang rindu untuk datang menyembah, memuji nama-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan ini hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih untuk Ibu Erna. Yang ketiga, saya minta Oma Paulus untuk berdoa untuk pemerintahan setempat, RT, RW, kelurah, camat. Saya persilahkan untuk Om. Dan juga seluruh jemaat GBI Permata dan Ujung Menteng. Saya persilahkan Oma. Dibuka dulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami berdoa Bapa, kami menyerahkan pemerintahan yang ada setempat sekitar GBI Permata dan Ujung Menteng Tuhan, RT, RW, lurah, camat, bahkan semuanya Tuhan yang mereka memegang pemerintahan yang ada, Tuhan jamah, Tuhan pakai mereka, bahkan supaya mereka juga Tuhan boleh bekerja sama dengan gereja-gerejamu Tuhan, untuk gereja-gerejamu tetap bisa Tuhan beribadah dengan aman. Oleh sebab itu Tuhan berkati pemerintahan yang ada. Biarlah Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati, Tuhan Yesus Kristus, bahkan orang-orang yang ada di sekitar gereja juga Tuhan jamah, supaya mereka juga Tuhan dilunakkan hatinya, supaya mereka juga menaruh hormat bagi gerejamu Tuhan di dalam menyelenggarakan ibadah itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu pemerintahan yang ada. Untuk apa lagi Bu? Selain pemerintahan apa lagi Bu? Bu, buat jemaat dan juga bangsa dan negara. Oh ya. Mari Tuhan Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan, baik gereja GBI Permata dan Ujung Menteng. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan melindungi, bahkan di masa pandemi ini Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, seluruh jemaat GBI Permata dan Ujung Menteng. Ya Bapa, supaya mereka Tuhan terlindungi oleh karena kuasa-Mu, sehingga penyakit sampar yang menular itu tidak mengena kepada jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan segala aktivitas seluruh jemaat-Mu, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyertainya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, biarlah Tuhan Yesus jemaat-Mu sekalipun mereka yang bisa beribadah ke gereja, maupun yang mereka live streaming dari rumah, Tuhan berkati, Tuhan campur tangan senantiasa.
Biarlah tangan-Mu Tuhan yang terus menuntun, sehingga Tuhan kami tidak terlepas dari ibadah, sehingga ada kesempatan-kesempatan ibadah kami bisa mengikutinya, sekalipun itu dari rumah. Tuhan berkati ya Bapa seluruh jemaat-Mu, seluruh pengerja-pengerja yang ada Tuhan di gereja GBI Permata dan Ujung Menteng. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, biarlah Tuhan memakai mereka lebih lagi Tuhan dengan kuasa-Mu Bapa, sehingga Tuhan Yesus Kristus lewat pelayanan seluruh pengerja-pengerja-Mu, nama-Mu dipermuliakan dan Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk pemerintahan yang ada Tuhan, baik di negeri kami Indonesia ini Tuhan. Sungguh kami minta belas kasihan Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan, supaya masa pandemi ini Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang akan melalukan, yang akan menyingkirkan virus COVID-19 ini dari negeri kami Tuhan, supaya negeri kami kembali bangkit ya Tuhan, baik ekonominya, baik Tuhan Yesus Kristus, segala keamanan terjadi di negeri kami Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati pemerintahan yang ada, baik itu presiden, baik itu wakil, seluruh jajaran kepemimpinan kepemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan Engkau berkati mereka, biarlah roh takut akan Tuhan menjadi bagian Tuhan pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Bahkan Tuhan Yesus Kristus, kami rindu Tuhan, lapangan-lapangan pekerjaan terbuka kembali, karena banyak orang yang saat ini Tuhan, oleh karena Tuhan dari pandemi ini banyak yang di PHK, biarlah Tuhan tolong Bapa, supaya Tuhan Yesus Engkau membuka jalan kembali, sehingga yang ter-PHK mendapat pekerjaan kembali, yang menganggur, yang belum mendapat pekerjaan, ada lapangan pekerjaan yang terbuka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Oma. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya untuk doa tutup, hambanya Daniel. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah komsel ya Zoom pada malam hari ini. Kami akan akhiri satu sama yang lain. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah ini. Marilah mengangkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Tuhan kita, Allah Bapa yang kekal, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, itulah yang memimpin, memelihara hidup kita mulai malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sudah berdoa diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin. Selamat malam, sampai ketemu di doa pengerja pada hari Jumat. God bless you.